Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Adakah teman kalian satu kelompok yang hari ini tidak masuk? Ada? Oke ya. Semoga teman kita yang hari ini sakit, semoga diberikan kesehatan sehingga besok bisa berangkat kembali ke sekolah. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan tepuk semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat. Kita awali sudah tepuk semangat, berarti kalian harus semangat untuk melewati hari ini. Kemudian selanjutnya silakan Mas Fajrin bisa dipimpin doa dulu ya. Tabrak bertaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita kasih plus dulu buat Mas Fajrin. Terima kasih ya. Sudah doa ya. Guru mau tanya, ketika guru berkata listrik apa yang ada di benak kalian? Coba disebutkan. Lampu, kemudian lagi kipas angin, apa lagi? Itu apa sih yang kalian sebut tadi? Itu termasuk ke dalam apa sih? Benda-benda yang membutuhkan energi. Kira-kira guru tanya, energi listrik itu penting atau tidak ya untuk kehidupan kita? Ya. Kenapa penting? Coba bayangkan kalau di bumi ini nggak ada listrik, apa yang akan terjadi? Gelap, bosan. Kemudian apa lagi? Ya, kira-kira kalian bisa nggak? Kalau misalnya yang pakai kompor listrik berarti nggak bisa masak, ya betul. Berarti kita itu sebagai manusia itu sangat membutuhkan energi listrik. Nah, maka dari situ hari ini kita akan belajar bersama tentang energi listrik. Nah, tujuan dari kita mempelajari tentang energi listrik bisa kalian lihat bersama. Yang pertama ya, nanti harapannya setelah kita belajar tentang materi energi listrik, kalian itu bisa menjelaskan apa sih energi listrik itu seperti apa sih ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan mengidentifikasi misalkan kulkas itu apakah masuk ke benda yang membutuhkan energi listrik atau tidak, meja itu membutuhkan energi listrik atau tidak. Jadi kalian diharapkan bisa mengelompokkan benda yang menggunakan energi listrik. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting, nanti setelah kita belajar bersama, guru berharap kalian bisa mengetahui cara menghemat. Ayo duduknya yang pada dulu ya. Ya. Tidur jam berapa? Jam segitu kan. Kemudian selanjutnya nanti hari ini kita juga akan belajar membuat tabel atau membuat diagram dari data tentang energi listrik. Seperti apa nanti hari ini kita akan belajar bersama. Pokoknya nanti belajarnya asik karena apa? Guru akan mengajak kalian untuk berdiskusi antar kelompok, ya saling mengumpulkan data yang nantinya akan diolah oleh masing-masing kelompok. Nah, di sini ya, energi listrik adalah
sahabat yang tidak terlihat. Jadi energi listrik itu sudah seperti sahabat, apalagi sekarang kita hidup di zaman modern. Kalian punya HP di rumah? Punya. Ada TV? Mungkin ada. Kalau di rumahnya guru TV-nya sudah mati, ya. TV-nya nggak pernah disetel. Jadi sekarang lebih sering menggunakan HP. Bayangkan kalau mati lampu 1 jam aja, kira-kira banyak orang yang panik nggak? Banyak ya, gelap. Apalagi orang-orang yang punya usaha, misalnya konveksi, punya usaha toko kue, punya usaha yang menggunakan listrik, itu mereka pasti panik ya, karena nggak bisa melakukan pekerjaannya. Di sini energi listrik itu akan mempermudah aktivitas kita. Apalagi sekarang, coba kamu tanya di kelas ini ada kalian yang sudah punya sepeda listrik? Ada nggak? Siapa yang sudah punya sepeda listrik? Ya. Sepeda listrik. Bukan kita sepedanya mengayuh ya, pakai AC ya. Sekarang di zaman yang sudah modern itu selain ada motor yang menggunakan bahan bakar, sekarang juga ada sepeda yang membutuhkan energi listrik. Kira-kira dari kemajuan tersebut itu mempermudah kehidupan kita atau mempersulit? Mempermudah ya. Yang tadinya jarak untuk ke pasar, kita biasanya pakai delman misalnya ya. Kalau pakai delman kira-kira kan pasti lebih lama ya daripada pakai sepeda listrik. Kemudian selanjutnya, energi listrik itu ya muncul karena suatu aliran. Mungkin listrik itu dibagi-bagi. Jadi ada kalau misalnya kita menggunakan energi listriknya berasal dari air, nanti berarti membutuhkan yang namanya generator. Ya, generator yang akan mengantarkan energi listrik itu. Ya, nanti kan ada kabel-kabel kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Ya. Selanjutnya, kira-kira dari mana listrik berasal? Ada yang tahu? Jadi kita bisa membuat energi listrik dengan memanfaatkan beberapa sumber. Ya. Sumbernya cukup banyak sekali. Kemudian ada juga dari alam apa sih kira-kira yang bisa kita jadikan sumber energi? Bukunya jangan dibikin kue dong. Ya. Dulu ke sekolah ini. Ya. Coba sebutkan salah satu sumber energi yang dapat kita jadikan sebagai sumber energi listrik apa? Air. Kemudian apa? Panas ya. Kalian lihat apa lampu yang ada di gerbang sekolah kita? Lihat kan? Nah, itu lampu sekolah kita sudah menggunakan energi tata surya. Jadi itu nggak ada kabelnya. Jadi sudah kayak otomatis nanti ketika siang seperti ini, yaitu disalurkan matahari. Nanti ketika malam itu nanti dia nyala. Biasanya guru ke sekolahan malam, tapi lampunya aneh. Artinya apa? Guru belum lewat, lampunya mati. Tapi nanti kalau guru lewat, lampunya otomatis nyala. Nah, jadi di sini kita bisa memanfaatkan berbagai sumber, air, kemudian angin, kemudian sinar matahari, kemudian panas dan bahan bakar yang namanya batu bara ya. Selanjutnya ini itu yang menggunakan energi. Di sini sifat-sifat energi listrik. Kira-kira bagaimana caranya energi listrik itu mengalir? Ada yang selanjutnya, listrik itu pastilah bermanfaat untuk kita ya. Maksudnya lagi bisa mempermudah aktivitas manusia ya. Kira-kira guru tanya, kalau di sekolah
Kalau misalnya kalau ya tangan basah, ketika tangan kita basah, kemudian kita mau ngecok apa ya bahasanya sini, makan nyolok dipasangin. Kalau tangan kita sampai menyentuh bagian yang bersangkutan itu bahaya. Di sini ada enggak yang pernah tersengat listrik. Nah, dulu juga pernah tersengat listrik itu rasanya jantungnya kayak tangannya kayak apa? Guru pernah tersengat di tangannya kayak diulap kayak gitu. Iya, nah, selain itu kita juga harus menghemat listrik. Adakah di kelas ini yang kalau setelah nge-charger HP chargernya nggak dicabut? Ada? Nah, mulai hari ini harus dicabut karena kalau kita chargernya nggak dicabut, yang pertama apa? Bisa listriknya menjadi boros ya. Kemudian yang kedua yang paling bahaya, kalau kita habis nge-charger gak dicabut, bisa menyebabkan konsleting listrik. Nah itu kalau konsleting listrik bisa menyebabkan apa? Waktu ini apa namanya? Kalau listriknya konslet, kalian yang bisa menyebabkan kebakaran. Bahaya nggak kira-kira? Apalagi yang di rumahnya ada anak kecil kan suka dia memasukkan segala macam ke dalam mulut ya. Nah, itu chargernya di kelompok bisa kesetrum nggak kira-kira? Jadi mulai hari ini kalau di rumah kalian ada yang charger HP-nya nggak dicabut, dikasih tahu guru aja di rumah cerewet sama ayahnya aja. Ayah kalau habisnya dicabut, adanya apalagi yang kabel chargernya itu kayak sudah pada mau ketik. Selain itu apa? Cara menghemat listrik selain charger. Nah, mematikan kipas angin ketika tidak dipakai. Apa lagi? Menghemat listrik. Nah, mematikan lampu ketika tidak dipakai. Ketika siang hari kita nggak perlu pakai lampu ya, karena sudah ada sinar matahari. Kira-kira apa lagi? Nah, TV-nya ketika nggak ditonton ya dimatikan. Itu salah satu cara beberapa cara menghemat listrik. Selain itu apa? Cara menghemat listrik selain charger. Nah, mematikan kipas angin ketika tidak dipakai. Apa lagi? Menghemat listrik. Nah, mematikan lampu ketika tidak dipakai. Ketika siang hari kita nggak perlu pakai lampu ya, karena sudah ada sinar matahari. Kira-kira apa lagi? Nah, TV-nya ketika nggak ditonton ya dimatikan. Itu salah satu cara beberapa cara menghemat listrik. Setelah tadi guru menyampaikan ya, tentang energi listrik, pengertiannya, kemudian macam-macamnya, sekarang guru akan mengajak kalian menahan sebuah emosi dengan kata pendek yang artinya recall. Juga di recall ya. Setelah kalian tadi bersama-sama
sebuah video, apa yang kalian temukan yang berhubungan dengan energi listrik? Coba. Video mematikan TV, kemudian apa lagi? Mesinnya mematikan ya. Berarti yang dilakukan oleh Tiko itu termasuk pemborosan nggak? Pemborosan listrik ya, itu namanya bayar listrik. Tiko lain kali jangan kayak gitu ya, itu ya. Nanti namanya bayar listriknya juga. Jadi, bertanya di rumah kalian semua kira-kira kakak listrik nggak? Oke ya. Nah, pasti di rumah kita semua, bahkan di rumah guru, itu kan ada barang-barang yang menggunakan listrik. Tapi beda ya, misalnya di rumah guru ada kulkas, ada setrika, ada magicom. Nanti di rumah kajian ada TV, ada mesin cuci, ada yang lain. Itu kan beda-beda. Nanti guru minta setiap kelompok ya, menanyakan misalnya kelompok sini satu tanya ke kelompok dua, kamu di rumahnya ada apa aja sih? Satu tanya ke kelompok dua ya, kelompok dua nanti tanya ke kelompok tiga, nanti kelompok tiga tanya ke kelompok satu. Bisa dipahami? Ya. Nanti kalian tanya di rumah kamu ada apa saja sih alat-alat elektronik yang menggunakan listrik? Kemudian kira-kira dalam satu hari itu nyalanya berapa jam? Misalnya di rumahnya Andra, di rumah aku tuh ada kipas angin. Pokoknya dalam sehari kira-kira kipas anginnya digunakan selama 10 jam. Terus nanti ada bensin nyala berapa? Nah, bisa dipahami ya. Jadi guru akan masing-masing kelompok. Iya, nanti ya. Dipegang dulu. Dan setelah itu nanti setelah kalian mendapatkan data, kita bareng-bareng akan membuat sebuah tabel yang nantinya akan kita buat menjadi diagram. Jadi Bu Guru akan memberikan semuanya, perhatikan ke depan dulu, perhatikan ke depan. Nah di sini Bu Guru akan memberikan contoh, misalkan setelah kunjungan mendapatkan data seperti ini. Di sini kipas angin. Misalnya kipas angin penggunaannya selama 5 jam. Kemudian setrika penggunaannya 8 jam. Kemudian setrika 2 jam ya. Di sini nanti kalian buat diagram batang. Di sini 1, 2, 3, kipas angin. Kemudian apa lagi? Cara membuat diagram batang, kita lihat datanya. Kipas angin nyalanya berapa jam? 5 ya. Kita tarik ke sini. Set. Kemudian kalau diagram batang, kita harus membuat sebuah kotak seperti ini. Ini namanya diagram batang. Kemudian risiko berapa? 8 jam. Berarti di sini ya. Setrika 2 jam di sini ya. Ini namanya diagram. Bisa dipahami seperti ini? Ayo silakan saling berdiskusi, kemudian menanyakan ke kelompok lain kira-kira di rumah mereka ada alat elektronik apa sih yang digunakan, kemudian berapa lama dalam satu hari. Bapak tanya aja, kertasnya di bawah.
keselamatan pertama. Ya, semuanya tadi kita sudah belajar soal energi listrik. Energi listrik itu dimana muncul karena ada yang menghantar. Ini kita nggak melihat ya, seperti misalnya kita menggunakan energi listrik yang berasal dari air, nanti ada generator yang menghantar. Tetapi meskipun kita tidak melihat